warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspirasi Reseller. Nah, hari ini di Inspirasi Reseller, kita kedatangan satu tamu lagi nih dari seorang ibu rumah tangga. Nah, apa sih sebenarnya yang dia lakukan dan gimana caranya dia bisa konsisten nih di perbisnis online? Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dulu, kita kenalan dulu kali ya. Halo, Ibu Tiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Teh. Halo. Halo Bu Tiwi, boleh dong cerita sedikit Bu Tiwi ini kegiatan sehari-harinya tuh apa sih? Oke, sekarang kenalan dulu ya sebelumnya. Ya. Nama aku tuh Tiwi, asalnya dari Depok, Tapos. Seorang ibu tunggal, suami sudah meninggal sejak 2018, tepatnya Juni 2018 karena sakit. Ibu dari 2 orang anak, seorang ibu rumah tangga yang juga punya usaha rumahan, premiksi kaki puding sama peye. Mungkin ada yang pernah nyobain mungkin peye aku ya. Aku Bu pelanggannya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, Ibu, kalau boleh tahu nih, Ibu, sejak kapan sih Ibu mulai berbisnis online? Kan aku dengar kayaknya banyak banget gitu yang udah digeluti dari mulai bisnis rumahan sampai bisnis online juga kan ya, Bu? Aku tuh aku tuh bisnis online itu terus terang dari 2010. Ya. 2010 itu awalnya aku jualan baju sama dropship juga. Dari mulai waktu itu masih pakai sosial medianya, pakai Facebook, lalu pakai BB gitu ya. Terus terus berkembang gitu sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Oke, kalau boleh tahu Bu, kenapa sih maksudnya motivasi untuk dulu tuh mulai kayak kenapa bisnis online gitu? Kenapa nggak misalnya ya udah offline aja gitu bisnisnya, misalnya fokusnya ya udah deh yang rumahan aja. Kenapa sih ngelihat kayak kenapa harus online gitu Bu? Karena aku lihat tuh peluang bisnis online tuh semakin hari makin meningkat ya gitu ya. Prospeknya juga cukup bagus buat orang-orang yang mulai usaha di dunia, mulai buka usaha gitu ya. Dengan segala kemudahan dan kepraktisan yang dibantu sama kemajuan teknologi. Jadi semua orang tuh kayaknya banyak orang yang berkompetisi untuk berburu pasar online gitu dari Iya. sekarang. Bener banget, apalagi sekarang kan juga internet makin lama orang makin banyak ya yang pakai internet, udah banyak yang melek Iya, ya betul internet. banget. Nah, kalau boleh tahu perjalanan bisnis online itu pertamanya mulai dari mana sih Bu sampai sekarang bisa ke Evermost tuh udah menjelajahi berapa jenis bisnis online nih Bu? Oke. Aku awal itu tadi kan aku bilang aku jualan baju. Dulu sempat dropship juga. Terus kemudian sempat jualan juga jus kacang hijau. Jus kacang hijau. Terus kemudian ke sini aku jualan empek-empek, sempat juga makanan empek-empek. Terus premisi silky puding, terus peye gitu. Terus ya udah aku mulai cari-cari sebenarnya pengen juga ya ngembangin usaha, pengen cari yang secara dropship karena waktu itu yang vendor aku yang dropship itu dia udah nggak jualan lagi tuh. Aku sempat cari-cari, bingung juga gitu, cari-cari vendor baru gitu. Sampai itu akhirnya lihat-lihat di sosmed, kebetulan ada iklan Evermost gitu. Jadinya aku cobalah gitu. Nah, Untuk kalau boleh tahu daftar. Ibu daftar Evermost tuh di tahun berapa Bu? Aku lihat iklannya di Evermost itu awalnya 2 November 2019. Tapi Ya. aku nggak langsung join Evermost tuh, masih cari-cari tahu dulu karena belum pernah dengar sama sekali tentang Evermost gitu. Jadi cari-cari tahu dulu, googling dulu, benar nggak sih ini Evermost, penipuan apa enggak gitu ya kan takutnya. Karena dulu tuh Evermost masih bayar ya, masih berbayar 300.000, lumayan ya kalau buat ibu rumah tangga gitu, cari-cari itu lumayan banget gitu. Ya udah setelah googling cari tahu Desember tuh Bismillah aku coba untuk daftar Evermost sampai sekarang deh. Oke. Nah, kalau aku kan juga sebagai ini ya
setim lah kita ya Bu ya di Evermost ini. Aku sebagai komunitinya Ibu ini salah satu juga koordinator reseller di Evermost. Jadi benar-benar juga selain jualan, Ibu juga ngebantuin reseller sekitarnya tuh untuk mengembangkan juga kan, biar mereka ini juga bisa sama-sama saling support nih gitu dalam berikhtiar. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sampai saat ini berarti kan udah hampir mau 2 tahun ya gabung sama Evermost ya? Tahun lebih lah ya. Iya, Tahun yang lebih lah ya, berjalan 2 tahun. Nah, sebenarnya keuntungan apa aja sih yang Ibu dapat secara mungkin material atau misalnya sosial Kak, atau apa aja nih sebenarnya yang Ibu udah dapat sebagai bisnis online di sini tuh apa aja sih Bu? Keuntungannya udah pasti uang ya, pemasukan buat keluarga saya gitu kan. Terus sejak bergabung dengan Evermost itu komunitasnya tuh cukup seru ya, asik, terutama sama sejak saya jadi kori itu jadi kenal-kenal kori-kori lain. Untuk yang di kecamatan juga apa namanya, jadi kenal-kenal orang-orang baru di kecamatan saya gitu kan. Terus dapat lebih banyak ilmu gitu tentang bisnis, tentang pengembangan diri dari training-training yang diadakan sama Evermost baik online maupun offline gitu. Terus yang bikin saya senang lagi tuh karena saya sebagai kori, jadi saya lebih bisa berbagi ilmu gitu sama orang lain, sama reseller kecamatan, dan alhamdulillahnya lagi bisa berbagi rezeki juga karena dapat rezeki pemasukan lebih banyak, berbagi rezeki sama yang lebih membutuhkan gitu. Oh ya, satu lagi, Evermost itu kan kerjasama sama UKM sama UMKM Muslim ya. Ya, betul. Visi misinya Evermost itu kan memajukan perekonomian umat, terutama umat Muslim. Nah, dengan bergabung jadi member Evermost ini, selain membantu perekonomian keluarga aku sendiri, itu otomatis juga aku bantu perekonomian umat juga pastinya. Yes, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya Bu ya. Betul banget. Keren banget, Masya Allah. Nah, Bu, kan sebenarnya yang namanya bisnis online, mau bisnis apapun ya gitu, pasti kan selain keuntungan, ada juga mungkin beberapa ya mungkin hal-hal yang tidak enak juga. Karena kan biasa nih, oke kita udah semangat gitu kan, jualan online, udah laku banyak, biasanya suka ada aja tuh komplain, karena kan maksudnya ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita ya, apalagi misalnya di sini kita bisnisnya dropship gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari Bu Tiwi ini gimana sih gitu? Ketika orang itu, misalnya kita kan dikomplain pasti langsung kayak, aduh mentalnya down gitu, aduh nggak mau lagi deh jualan online kapok, kayak gitu mungkin banyak ya yang jadi berguguran karena takut dikomplain. Nah, kalau dari Bu Tiwi sendiri, mindset apa sih yang ditanamkan sama Bu Tiwi, jadi sampai sekarang tuh masih bisa konsisten gitu, masih tetap dengan segala macam komplain, masih bertahan, atau mungkin kayak ketika ada komplain itu, gimana sih menyiasatinya gitu? Oke, kalau untuk komplainnya sebelum awal-awal transaksi itu, pas mulai tanya-tanya, customer mulai tanya-tanya, awalnya sebelumnya aku antisipasi dulu nih, contohnya untuk misalkan antisipasi komplain untuk pengiriman gini. Aku tanya dulu pelanggannya, perlu buru-buru nggak nih produknya? Kemungkinan waktunya akan sampainya tuh tergantung dari ekspedisi yang kita pilih gitu. Kalau untuk Jabodetabek aja sih biasanya paling lambat itu 5 hari kerja gitu. Atau biasanya kalau kayak untuk produk aku yang lain biasanya memang PO, aku udah bilang kalau memang ini PO gitu 2 sampai 3 hari setelah itu baru dikirim, dan ekspedisinya pengirimannya sampainya tergantung ya ekspedisi lah ya gitu. Cuma ya itu tadi ya, kalau namanya penjualan online itu kita usaha gitu ya. Kita nggak bisa prediksi ke depan tuh tantangannya ada apa ya. Kalau pastilah biasanya suka ada komplain gitu, kayak warnanya. Kalau untuk yang dropship ini nih, kadang-kadang warnanya mungkin yang datang beda, atau mungkin ada yang rusak atau yang cacat barangnya gitu ya. Biasanya pertama tuh kalau misalkan ada yang komplain, aku tampung dulu masalahnya apa gitu. Biasanya aku bilang maaf dulu, ya maaf ya atas ketidaknyamanannya gitu. Produk yang datang tuh nggak sesuai gitu. Nah, sambil aku biasanya nampung komplain dari customer tuh, aku chat CS-nya gitu, tanya, Kak ini gini gimana, terus udah gitu minta bantuan dari CS, solusinya tuh gimana gitu. Setelah itu aku baru deh tawarin solusinya sama si customer, mau diganti atau di refund. Nah, kalau misalkan diganti barangnya, kan ada waktu ya proses untuk pengembalian barang lagi sama barang datang. Nah, setelah barangnya dia datang lagi, aku tanya sama customernya nih, gimana Kak, Ibu, Bapak udah sesuai atau belum yang kali ini gitu. Nah,
Kalau udah sesuai biasanya sih ya ucapin terima kasih ya gitu pastinya karena udah atas kerjasamanya gitu. Kalau memang ada masukan dari mereka ya aku tampung gitu. Kadang-kadang kadang-kadang aku kasih bonus produk juga sih biar customernya nggak kapok gitu kalau belanja di aku lagi. Biasanya sih kalau aku gitu. Oke, berarti memang kita itu supaya bisa apa namanya, kalau ada komplain itu sebenarnya pertama tuh yang penting kita mendengarkan dulu ya Bu ya, mendengarkan dulu bahwa oh di sini ada yang dirugikan mungkin ya, atau mungkin dirasa ekspektasi dia itu nggak sesuai dengan apa yang datang gitu ya. Jadi ketika kita udah mendengarkan juga keluhan dia, terus di sini kita juga baru tuh kasih solusinya gitu kan. Yang penting lebih ke dapat solusi kali ya, biar nggak ngambang nih status pemesanan dia itu seperti apa. Itu ya, jadi penting banget untuk kita juga membangun kepercayaan sama resellernya ya. Reseller sama customer. Salah. Nah, selain itu juga tadi aku dapat poinnya itu adalah memang edukasi ya, ketika dia apa namanya mau pesan ke kita, itu apakah memang buru-buru atau enggak, dan kita juga harus ngasih tahu nih sistemnya tadi PO atau enggak. Gitu kali ya, Bu Tiwi. Iya betul Kak, betul Teh. Oke, keren. Nah, kan itu tadi masalah komplain ya. Kan kalau untuk bisnis online ini sebenarnya, kalau dari menurut Ibu tuh apa aja sih tantangannya bisnis online tuh? Tantangannya bisnis online itu apa ya? Banyak sekarang kan banyak penjual-penjual online baru ya. Yaitu biasa kadang-kadang pasar gitu ya. Harga juga, permainan harga juga, harga pasar kayak gitu-gitu sih. Sama biasanya yaitu pengiriman ya. Kan kadang-kadang kayak misalkan kayak gini nih lagi puasa Ramadan, Lebaran biasanya memang pengiriman tuh meludak ya gitu. Jadinya kita edukasi juga sama customernya kalau dalam kondisi seperti ini biasanya memang pengiriman agak lebih lama gitu, kayak gitu sih. Oke. Nah, dengan banyaknya istilahnya tantangan-tantangan selama bisnis online ini, apa sih yang membuat Ibu tuh tetap konsisten? Berarti kan udah beberapa tahun ya, dari 2015, berarti mungkin udah sekitar 6 tahunan. 2010 aku udah mulainya. Oh, 2010 ya? Ya. 2010 berarti udah sekitar 11 tahun ya, udah 11 tahun. Nah, gimana sih cara menjaga konsistensi supaya kita tuh tetap semangat, tetap termotivasi ketika jualan, ketika ada misalnya masalah itu mungkin bukannya kita lari, tapi mungkin lebih menghadapi. Nah, sebenarnya motivasi dari Bu Tiwi sendiri apa sih bisa sampai sekonsisten ini? Pertama tuh kita cari tahu dulu ya, why-nya, tujuannya kita apa untuk berjualan, terus memang harus setting goal dulu, cari tahu why-nya kenapa, untuk siapa, untuk apa kita mulai usaha ini gitu. Terus setelah itu jangan pernah berhenti belajar, cari tahu tentang hal baru, gimana caranya ngembangin usaha, gimana cara jualan, baik melalui training-training. Kalau di Evermos biasanya sering banget ya suka ada training online maupun offline. Terus di sosial media juga banyak sekarang di IG tuh konten-konten yang bikin kita belajar untuk mengembangkan skill dalam berbisnis atau berjualan gitu. Terus yang ketiga itu sering-sering tukar pikiran sama orang yang satu frekuensi sama kita gitu. Kalau misalkan kayak di Evermos dia sesama reseller atau biasanya kalau aku sesama kori-kori di Evermos gitu. Dan yang terakhir terus berpikir positif gitu. Optimis aja. Keren. Jadi harus berpikir positif, lingkungan ngaruh juga, terus juga harus terus penasaran ya sama ilmu-ilmu yang terbaru. Jadi nggak bosen ya Bu ya, karena ada cara lagi gitu ya. Sama juga tadi mungkin lebih banyak juga mindset juga ya Bu ya, mindset untuk gimana kita ini tetap mau berjuang gitu. Oke, mungkin Bu sebelum aku tutup, ini kan mungkin di sini banyak banget nih penonton yang juga dia adalah reseller baru. Apa sih tips and trick Ibu kalau boleh kasih supaya mereka mau mulai aja dulu atau minimal konsisten 1 atau 2 bulan deh gitu. Apa sih tips and trick Ibu supaya mereka juga tetap bisa bisnis online-nya cakep nih gitu. Kalau dari aku ya, pertama kalau mau usaha itu pertama lurusin niatnya dulu. Punya mindset bisnis yang benar, kuatin tekad sama mentalnya, karena saat kita udah mulai usaha itu nggak akan selalu mulus jalannya. Kadang tuh ada penolakan, kadang ada juga yang dipesan tahu-tahu cancel, kadang ada juga yang udah dipesan tahu-tahu customernya nggak tahu, nggak ada kabarnya kemana lagi gitu ya, macam-macam tantangan kita. Jadi benar-benar harus dilurusin dulu niatnya sama mentalnya dikuatin. Terus yang kedua, lakuin sekarang juga, jangan pernah nunda, jangan pakai nanti, jangan pakai tapi gitu.
Biasanya kalau orang tuh mau mulai usaha, biasanya pikirannya suka ragu-ragu tuh karena aku bisa nggak ya, nanti aku laku nggak ya jualannya ya, pikiran gini-gini deh yang kadang-kadang tuh bikin kita tuh mau mulai tuh nggak jalan-jalan. Terus ketiga, kalau untuk di Evermos ini kan produknya memang banyak banget ya. Jadi kadang suka bingung mau pilih produk mana yang mau dijual gitu. Tentuin aja dulu target market kita tuh siapa gitu. Kayak misalkan biasanya yang pemula itu awal-awal biasanya kan dari di WA gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu keluarga kita, teman-teman kita. Jadi paling nggak punya gambaran gitu, kebutuhannya mereka apa. Setelah itu baru deh kita tahu kan, karena kita paling tidak karena dari teman-teman kita sendiri, jadi kita paling nggak tahu produk apa yang bakalan kita jual gitu. Terus konsisten gitu ya. Konsisten ya, emang paling utamanya itu ya Bu, terakhirnya. Oke, terima kasih. Konsisten. Nggak kerasa nih Bu, udah 15 menit kita sharing. Semoga hasil sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, baik reseller yang lama atau yang baru untuk memulai bisnis. Intinya kalau kata Bu Tiwi tadi, mulai aja dari sekarang. Karena mungkin juga, mungkin boleh Bu, satu quotes yang Ibu selalu pegang untuk bisa memotivasi diri itu apa sih Bu? Yang paling Ibu seneng deh kalau lagi stres mungkin. Ya itu dia, saat kita lagi kadang-kadang capek, lelah gitu ya, balik lagi kita awalnya itu why-nya kenapa gitu, tujuan kita ngelakuin ini kenapa gitu ya. Terus lakuin sekarang juga, lakuin dengan maksimal dan jangan pernah berhenti belajar. Dan selalu iringi setiap ikhtiar kita dengan doa, karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu sama aja kayak mimpi di siang bolong. Ini cakep. Oke, makasih banyak nih Bu. Semoga ini menjadi motivasi juga untuk kita semua. Dan ingat ya, ini tidak akan ada manfaatnya kalau teman-teman tidak melakukannya. Tanpa aksi itu nggak bisa ya Bu ya. Kayak tadi nih, hanya mimpi kalau misalnya kita hanya berdoa tanpa ikhtiar. Oke, terima kasih Bu Tiwi atas waktunya. Semoga sehat selalu. Saya tutup juga untuk segmen 2 Inspirasi Reseller. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.